Di Pelabuhan Lama Sundakerta, ada satu dermaga yang selalu sepi. Di sana, tertambat MV Songlar, kapal barang tua yang seolah terlupakan. Menurut para pelaut tua, kapal itu sudah ada sejak mereka masih kecil. Tak pernah berlayar, tapi juga tak pernah membusuk. 5 pantangan beredar. Jangan naik saat kabut turun. Jangan menjawab jika ada yang memanggil dari geladak. Jangan terima tawaran kerja dari awaknya. Jangan membawa cermin ke kapal. Dan jangan pernah menghitung jumlah jendela di kabinnya. 5 anggota klub eksplorasi kota, Aji, Dian, Bima, Clara, dan Rendra, mendengar legenda itu. Bagi mereka, ini adalah tantangan sempurna untuk konten YouTube mereka. Kapal hantu di tengah kota, pasti banyak penonton, kata Aji, sang sutradara. Mereka mendapatkan izin longgar dari penjaga dermaga tua, Pak Salim, yang hanya mengangguk lesu. Jangan lama-lama. Dan ingat, di sana zamannya berbeda. Mereka menganggap itu kiasan. Siang itu, mereka menaiki papan kayu reot ke geladak Sanglar. Kapal itu sunyi, udara terasa berat dan berbau besi tua, minyak, dan sesuatu yang manis busuk. Bau apa ini? Clara mengernyit. Mereka mulai merekam. Semuanya tampak normal untuk kapal tua. Kabin berdebu, ruang mesin yang gelap, ruang kargo kosong, tapi anomali kecil mulai muncul. Jam tangan mereka semua macet. Pada jam 3:33 menit, ponsel kehilangan sinyal. Meski dari dermaga sinyalnya penuh, suhu di dalam kapal lebih dingin daripada di luar. Di ruang kapten, Bima menemukan buku log. Entry terakhir bertanggal 17 Agustus tahun 1965. Berhenti di tengah kalimat, dia ada di dalam kargo. Dia bukan awak kita. Dia memakai wajah. Tinta berikutnya hanya coretan panik. Pembuat efek, sindir Rendra. Tapi suaranya gemetar. Saat mereka turun ke ruang kargo bawah, suasana berubah. Ruangan itu luas dan gelap. Saat senter mereka menyapu kegelapan, mereka melihat sesuatu yang membuat mereka membeku. Ruang itu tidak kosong. Berjejer rak-rak besi, dan di atasnya terbaring puluhan bahkan mungkin ratusan boneka kain dan lilin dalam berbagai kondisi. Beberapa seperti baru, beberapa compang-camping. Semua boneka itu mengenakan pakaian pelaut atau pakaian sipil dari berbagai era. Ini mengerikan, bisik Dian. Saat itulah kabut tiba-tiba masuk dari sela-sela lambung kapal. Padahal hari masih cerah di luar. Suara-suara mulai terdengar. Derap kaki di atas geladak, gemerincing rantai, suara orang berbicara dalam bahasa yang tidak mereka kenal. Suara itu samar-samar, seperti siaran radio yang terganggu. Mereka panik dan berlari menuju tangga keluar. Tapi tangga yang tadi mereka turuni, sekarang hilang. Dinding besi yang polos menggantikannya. Mereka tersesat di labirin lorong kapal yang seakan berubah. Mereka melewati pintu yang membuka ke ruangan yang sama berulang kali. Ruang makan dengan piring berdebu yang masih terisi makanan membusuk. Kita terjebak, terisak. Clara lampu-lampu temaram di langit-langit tiba-tiba menyala sendiri. Berkedip-kedip. Dalam cahaya yang berkedip itu, mereka melihat bayangan orang-orang berjalan di ujung lorong. Menghilang begitu lampu padam dan muncul lagi di tempat lain saat lampu menyala. Suara itu kemudian memanggil nama mereka, satu persatu. Dengan suara yang berbeda-beda. Suara Aji dipanggil oleh suara wanita tua. Suara Dian dipanggil oleh suara anak kecil. Mereka bersembunyi di sebuah kabin, mendorong lemari besi untuk menutup pintu. Di kabin itu, ada cermin kecil retak. Atas insting, Rendra mengambilnya. Jangan bawa cermin, jerit Clara teringat pantangan. Tapi sudah terlambat. Di cermin retak itu, mereka tidak melihat bayangan sendiri. Mereka melihat wajah-wajah asing. Wajah orang-orang dengan ekspresi teror, berteriak tanpa suara. Dan di belakang biangen-biangen itu, berdiri satu sosok tinggi, dengan wajah yang selalu berubah, kadang seperti pria tua, kadang seperti wanita, kadang seperti anak kecil. Kapal berguncang keras, seolah diterjang badai. Mereka mendengar suara air masuk deras. Mereka harus keluar. Dalam kepanikan, Bima tiba-tiba berkata dengan suara datar, "Aku tahu jalannya, ikut aku."
Tanpa pikir panjang, mereka mengikutinya. Bima membawa mereka melalui lorong-lorong sempit, turun ke area yang lebih dalam. Mereka sampai di sebuah pintu besi bergembok. Bima mengeluarkan gembok itu dengan mudah, seolah sudah tahu polanya. "Sekarang kita aman," kata Bima. Tersenyum, tapi senyumnya tidak sampai ke matanya. Matanya kosong, pintu terbuka. Bukan jalan keluar. Itu adalah ruang mesin yang gelap dan basah. Di tengah ruangan, terpancang sebuah tiang besi. Diikat pada tiang itu, ada sosok manusia atau dulu, manusia yang sudah menjadi mumi. Mulutnya terbuka dalam jeratan abadi. Dan di sekeliling tiang, berdiri puluhan boneka yang sama, seperti di ruang kargo. Semua menatap kosong ke arah tiang. Bima berbalik ke mereka, senyumnya semakin lebar. "Selamat datang di kru Sanglar. Kita butuh pengganti. Sudah lama tidak ada yang segar." Tubuh Bima mulai berubah. Seperti lilin meleleh, kulitnya pucat, matanya menjadi kaca. Dia bukan Bima lagi. Mereka berteriak dan lari. Sosok Bima Atau yang memakai Bima tidak mengejar, hanya tertawa. Tertawa yang bergema di seluruh kapal. Mereka berlari tanpa arah, hingga akhirnya menemukan jalur pipa yang mengarah ke lubang kecil di lambung kapal. Satu persatu, mereka merangkak keluar ke udara bebas. Mereka jatuh ke perairan dingin, pelabuhan, dan berenang ke dermaga dengan sisa tenaga. Mereka selamat, mereka duduk di dermaga, basah kuyup, menggigil. Pak Salim, penjaga dermaga, mendatangi mereka dengan ekspresi aneh, campur sedih dan harap. "Kalian berhasil keluar," gumamnya. Tidak seperti yang lain, mereka menceritakan semuanya tentang Bima yang berubah. Pak Salim menghela napas. "Bima, ya, nama yang sama dengan kakak saya. Dia hilang di kapal itu tahun 1998. Mereka dia membeku." "Apa maksudmu, MV Sanglar? Bukan kapal hantu biasa. Dia adalah perangkap bagi jiwa-jiwa yang tersesat. Dia yang ada di dalam kapten aslinya, atau apapun itu butuh kru, butuh identitas baru, untuk menjaga kapal tetap ada. Dia mengambil tubuh dan kenangan orang, mengubahnya menjadi bonka-bonka yang kalian lihat. Sementara jiwanya terperangkap selamanya, dan boneka yang paling sempurna bisa keluar, berpura-pura jadi manusia, untuk memancing yang baru. Jadi Bima kami." Clara tak bisa melanjutkan. "Bukan Bima kalian. Itu adalah boneka yang mengambil identitas Bima yang asli kakak saya puluhan tahun lalu. Dan sekarang, dia membawa kalian ke kapal untuk menggantikan posisinya, agar Bima bisa bebas." Mereka pulang dengan trauma mendalam. Mereka kehilangan Bima. Mereka mencoba melanjutkan hidup, meski selalu diliputi ketakutan. Beberapa bulan kemudian, mereka berkumpul di rumah Aji. Mereka memutuskan melihat rekaman terakhir dari kamera body milik Bima yang masih tersimpan di memori kartu. Rekaman itu bergoyang-goyang, menunjukkan pelarian mereka, suara jeritan, dan napas terengah. Lalu, gambar Bima yang membawa mereka ke ruang mesin. Sesaat sebelum rekaman mati, Bima berbalik ke kamera ke arah mereka, yang menonton dan berbisik dengan suara yang bukan suaranya. "1 sudah masuk, 4 lagi akan menyusul. Kami tunggu." Mereka mematikan video dengan wajah pucat. Malam itu, saat mereka akan pulang, hujan turun deras. Clara menunggu taksi di halte. Sebuah mobil sedan tua berhenti. Jendela terbuka. Supirnya adalah seorang pria muda yang tampak ramah. "Taksi sedang langka. Mau kuantar?" "Gratis," katanya. Clara hampir menolak, tapi dia kedinginan. Dia mengangguk dan masuk. Saat mobil melaju, pria itu menyetel radio. Lagu lawas terdengar. Dia bersenandung, lalu dia berkata, "Cuaca buruk ya? Mirip seperti saat aku pertama kali naik MV Sanglar dulu." Clara membeku. Perlahan, dia menoleh ke arah supir. Dalam cahaya lampu jalan yang berpendar, dia melihat wajah pria itu dengan jelas. Dia mirip sekali dengan foto Bima kecil yang pernah dia lihat di rumahnya dulu. "Kamu? Siapa?" tanyanya dengan suara bergetar. Pria itu tersenyum, dan senyum itu terlalu lebar.
persis seperti senyum Bima palsu di kapal. Matanya menatap lurus ke depan jalan yang basah. Namaku Bima. Tapi kamu bisa panggil aku Sanglar. Aku butuh awak baru untuk kapalku. Dan kau sudah dalam perjalanan ke pelabuhan. Clara menjerit dan mencoba membuka pintu. Tapi terkunci. Di kaca spion, dia melihat bukan hanya wajah supir, tetapi juga wajah-wajah lain. Wajah Aji, Dian, Rendra, dan dirinya sendiri berganti-ganti dengan cepat. Semua dengan senyuman yang sama. Mobil itu melaju masuk ke kabut tebal yang tiba-tiba muncul, menuju arah pelabuhan lama Sundakerta yang sepi, di mana sebuah kapal tua telah menurunkan papan kayunya, menunggu tambahan baru untuk koleksi kru abadinya.